Amulongo ni mau ini. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam podcast Mimika Membangun, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Bersama saya atas nama Elvi Suniwali. Podcast ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun berada. Di dalamnya termasuk kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Mimika. Untuk itu sudah bersama kami sebagai narasumber Bapak Dr. Andus Ignatius RAD MMPD selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Mimika yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yaitu moderasi beragama di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Langsung saja kita menyapa dengan hormat Bapak Ignatius RAD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Tentunya selalu sehat ya Bapak ya? Ya, sehat. Terima kasih sudah berkenan memberi waktu untuk kita dapat berbincang-bincang kali ini. Topik kita yang akan kita bahas yaitu moderasi beragama. Untuk itu pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Bapak yaitu yang pertama, mohon bisa dijelaskan mengenai moderasi beragama di Kabupaten Mimika. Sebagai Ketua FKUB, mungkin Bapak bisa jelaskan moderasi beragama di Kabupaten Mimika. Terima kasih waktu kepada masyarakat, pemirsa, dan juga pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Kominfo. Saya menyapa Amulogo Nimau Witimi. Nimau. Selain itu juga, sesuai dengan proporsi kami juga menyapa sapa atas nama 5 agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan topik yang kita mau bahas mengenai moderasi umat beragama. Moderasi artinya saling kita menghargai agama antara satu dengan yang lain. Penghargaan itu boleh terjadi karena memang pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan yang tidak bagus, yang kurang. Tetapi agama mengajarkan kepada setiap jemaat dan jemaah, setiap umatnya, semoga mereka harus saling mengasihi, menghargai, dan menghormati tanpa mengurangi, tanpa memandang kebiasaan beribadah di masing-masing agama. Misalnya, saya mau mengatakan bahwa ketika hari Jumat saudara-saudara kita dari Muslim beribadah, umat Kristiani dan juga Hindu Buddha harus menghormati itu. Bahkan juga ketika hari Minggu Nasrani beribadah, Muslim dengan Hindu Buddha juga harus menghormati itu. Salah satu yang memang harus nyatakan bahwa tradisi kebiasaan beribadah harus diselaraskan, ada nilai-nilai keadilan
nilai-nilai kehormatan dan nilai-nilai kesamaan, persepsi bahwa setiap manusia harus memiliki agama. Kalau tidak memiliki agama, bukan lagi umat beriman. Maka dasar daripada moderasi umat beragama pada dasarnya iman. Yakin bahwa agamanya itu akan menyelamatkan dia masuk surga, bukan masuk neraka. Itulah yang diperjuangkan, diharapkan oleh FKUB Kabupaten Mimika terus menerus sejak adanya FKUB bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama Forkopimda Kabupaten Mimika. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang pertamanya berkaitan dengan kejelasan moderasi beragama di Kabupaten Mimika yang tadi saja Bapak sudah menyampaikan dan sudah jelaskan mengenai moderasinya. Kemudian Bapak ada pertanyaan yang berikut, yaitu apakah ada kendala dalam pelaksanaan moderasi beragama di Kabupaten Mimika ini? Ya, tentang keberadaan Kota Timika, Kabupaten Mimika, pada awal-awal sebelum ada FKUB memang banyak kendala yang dihadapi, bahwa agama ini, agama itu, bahkan sampai dengan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang juga akan mengganggu. Namun demikian 10 tahun terakhir kendala-kendala itu tidak nampak, tidak kelihatan. Itu berarti moderasi beragama kita berjalan baik dan teristimewa dengan kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama dengan sejumlah kegiatan. Misalnya pada saat hari raya, FKUB menyiapkan relawan-relawan, di situ akan menunjukkan moderasinya, kerjasama antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, ketika agama tertentu, misalnya Muslim berpuasa, kita menghormati. Ketika Nasrani berpuasa, harus dihormati, dan itu kita sudah lakukan dan terus menerus, bukan dibiarkan, tapi itu secara terus menerus dilengkapi dengan setiap tahun kurang lebih 4-5 kali FKUB mengadakan ibadah dengan hamba-hamba Tuhan, ibadah dengan pemerintah, ibadah dengan masyarakat. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwa mari, ibadah yang dimaksud di sini ibadah dengan doa berantai. 5 agama tampil berdoa sesuai versinya masing-masing. Di situ akan nampak kebersamaan. Moderasi itu kalau dari peraturan pemerintah atau undang-undang semakin jelas bahwa kita ini berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Selain itu generasi muda sudah menetapkan dengan Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu tanah air, dan satu negara. Nah, ini bahan-bahan yang mengacu untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Lebih dari itu, terlepas dari ada ganjaran-ganjaran tertentu yang didominasi meninggalkan moderasinya tapi memperjuangkan sesuatu. Oleh karena itu, hal seperti ini, keberadaan FKUB yang dimana menghimpun, mengkoordinir 5 agama itu dengan hamba-hambanya. Nah, di situ akan terjadi kebersamaan. Selain itu, FKUB punya berkeyakinan bahwa
terjadi sesuatu di luar Mimika bukan urusan Mimika. Nah, walaupun terjadi di Timika pun kita lihat permasalahan dulu, sehingga selalu segala sesuatu diselesaikan secara hukum atau juga secara kekeluargaan dalam rangka demokrasi. Nah, moderasi itu kata lain juga demokrasi sebenarnya. Jadi you hidup baik, saya juga hidup baik. You senang, saya senang. You susah, saya juga susah. Maka simpati dan antipati itu penting untuk menjaga moderasinya. Tentunya dari penjelasan itu bahwa di Mimika berarti tidak ada kendala Bapak ya, tidak ada kendala sama sekali. Artinya walaupun kendala itu ada tapi tidak terlihat atau tidak benar sekali. Ya. Benar Baik sekali. Bapak ya, itu sangat bagus sekali atas penjelasan yang Bapak sudah menyampaikan, itu sangat mendukung bagaimana masyarakat dalam moderasi dan beragama di Kabupaten Mimika. Baik Bapak, untuk yang terakhir ini masih dalam topik yaitu moderasi beragama. Untuk itu mengakhiri perbincangan kali ini, apa harapan dan pesan sebagai Ketua FKUB kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya untuk moderasi beragama? Ya, pesan kami ada 2-3 ya. Salah satunya adalah bahwa secara struktural pemerintah daerah ikut terlibat, perlu ada aturan-aturan yang mengikat, di mana moderasi itu semakin tebal, semakin kental, disertai dengan pengawasan. Nah, diharapkan pemerintah tidak hanya serta-merta mengurus pihak pembangunan finansial, tapi juga pengembangan moral dan fisik dalam pengembangan umat beragama. Tidak hanya membangun tempat ibadah, tapi manusianya, manusia beriman ditumbuhkan. Teristimewa kalau generasi tua, saya pikir tidak terlalu sulit, tapi generasi muda perlu perubahan perilaku di mana moderasi itu ditanamkan lewat kebangsaan, misalnya 4 pilar tadi ya, selain juga di norma dan struktur pembiasaan dari agama masing-masing, sehingga harus ditanamkan mulai dari generasi muda. Nah, ini yang boleh saya harapkan. Yang kedua, memang mau mempertebal moderasi umat beragama di Kabupaten Mimika, karena di Provinsi Papua ini salah satu ibu kota yang penduduknya majemuk, agamanya lengkap di Kabupaten Mimika. Makanya Mimika ini sering disebut mininya Indonesia. Oleh karena itu harus mempertebal moderasinya, dan itu harus orang di provinsi mudah-mudahan akan lebih cepat, lebih dekat setelah Provinsi Papua Tengah jadi, tapi juga secara nasional. Selayaknya di Timika ini harus diberlakukan, moderasinya lebih ditingkatkan. Nah, kami dari FKUB tidak ada soal, tinggal didukung dari pihak-pihak terkait. Selain itu kami punya kerjasama antara TNI, Polri, Forkopimda cukup bagus, bahkan juga kepada pimpinan-pimpinan agama cukup bagus. Dasar yang kami tetapkan ini harap kedepannya boleh diteruskan dan generasi muda harus berperan. Terima kasih atas kesediaan Bapak yang telah membagi informasi kepada kami semua atas perbincangan kali ini. Kiranya apa yang sudah dilakukan Bapak dan FKUB Kabupaten Mimika menjadi berkat dan dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga visi Bupati dan Wakil Bupati, yakni Mimika cerdas, aman, dan sejahtera dapat terwujud.
Demikian perbincangan kali ini. Mohon maaf apabila sepanjang perbincangan ini ada hal-hal atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada topik yang berbeda. Baik, saya juga menyampaikan terima kasih banyak Kominfo, di mana diberi kesempatan saya selaku pimpinan FKUB diberi kesempatan untuk boleh memberikan masukan berarti ini. Semoga dengan demikian siapapun yang membaca, mengikuti, boleh memahami dan melaksanakan. Maafkan kami kalau memang ada yang kurang, tapi kita sama-sama lengkapi melalui tindakan kita. Akhir kata, saya boleh menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Amulogo. Boleh. Nima Witimi. Nimo. Ya, makasih. Terima kasih Bapak.